pagi Bu Fitri, sehat? Selamat pagi Mas Agus, Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kegiatan pagi ini tadi Bu? Alhamdulillah ini tadi kegiatannya Sabtu bersih lingkungan, di mana jadwal bersih lingkungan itu bersama Bapak Ibu karyawan yang dalam 1 minggu itu kita programkan dengan Bapak Ibu karyawan itu seminggu 2 kali, sedangkan dengan anak-anak itu setiap hari Jumat di pekan ketiga. Pekan ketiga. Di SMP 2 Sukomoro Bu ya? Ya, betul. Kalau menurut Bu Fitri, selama 9 bulan di sini bagaimana keadaan? Alhamdulillah saya merasa nyaman karena bagaimanapun saya terbentuk di SMP 2 Sukomoro ini karena dulunya saya angkatan CPNS pun saya ditempatkan di sini pada tahun 2029 sampai dengan 2013 saya menjadi guru di sini. Setelah itu saya mutasi ke SMP 2 Magetan di tahun 2013 dan alhamdulillah ditempatkan sebagai kepala sekolah pada tahun 2023 bulan Juli kemarin, kembali lagi ke SMP Negeri 2 Sukomoro. Jadi ya ibarat serasa pulang kampung ya gitu. Untuk menuju ke kepala sekolah itu kan melalui proses. Betul. Tidak mudah, mungkin juga melalui tes. Waktu itu bupatinya masih Pak Prawoto ya? Betul. Apa yang mendorong Bu Fitri sampai benar-benar terjun di dunia pendidikan? Kita ngomong flashback masa lalu aja dulu. Apakah cita-cita atau memang dari awal memang pengen menjadi guru? Betul, memang dari dulu cita-cita saya sejak SMA gitu. Cita-cita saya itu saya tulis di buku kenangan memori itu. Cita-cita saya adalah guru. Padahal di situ teman-teman ada yang malah menertawakan, wah Fitri kok jadi guru begitu. Tapi memang ya karena apa ya, sudah keinginan saya pengen jadi guru besoknya kelak. Dan alhamdulillah karena memang kebetulan dari keluarga besar saya itu memang hampir semua kakak-kakak saya itu juga dari guru, dan juga takdir saya dibawa masuk ke dunia pendidikan sebagai yang pertama itu saya GTT hanya 6 bulan di MTS 5 kalau nggak salah, di MTS Turi itu ya. Turi ya? Nah, Turi itu hanya 6 bulan itu, kemudian saya tes guru bantu, alhamdulillah diterima. Itu di tahun 2005 kalau nggak salah. Kemudian saya mendaftar CPNS, alhamdulillah diterima di angkatan tahun 2008. Banyak sukanya atau banyak dukanya jadi guru tuh? Banyak sukanya kalau menurut saya ya, karena memang itu memang cita-cita saya dari kecil, dan kebetulan jurusan saya yang mungkin membuat semakin istimewa, semakin terkesan itu saya jadi dari guru bimbingan dan konseling. Jadi pendidikan itu awalnya itu ya? Iya, betul. Atau memang dari kuliahnya itu memang itu yang diambil? Sebenarnya tidak. Tidak ya? Sebenarnya tidak. Kebetulan di daftar ke perguruan tinggi itu termasuk masa kelam saya, Mas. Jadi selama kesempatan 3 tahun daftar UMPTN ya dulu ya, itu 3 kali berturut-turut tidak diterima di negeri. Ya. Itu jurusan saya ambil biologi. Saya cita-cita banget jadi guru biologi sebenarnya. Ya, biologi, kemudian kesehatan masyarakat itu 3 tahun berturut-turut tidak lolos. Itu sempat down juga, itu sempat terpuruk itu juga. Tapi alhamdulillah itu saya berkat membaca buku itu judulnya self management, itu dimana bagaimana mengelola diri saya sendiri, kemudian dan itu nyambung dengan jurusan saya. Akhirnya saya masuk ke pendidikan BK, bimbingan dan konseling, di mana di situ kakak saya sebagai dosennya. Jadi daripada itu disarankan dari kakak saya, sudah tahu tidak lolos di sekolah negeri, artinya ayo sekolah saja, tetap semangat di STKIP Catur Sakti Yogyakarta. Ya, Yogyakarta. Di Kemudian ya, setelah di Yogyakarta
Akhirnya saya mengenyam pendidikan 4 tahun lolos dengan nilai kumlot, alhamdulillah. Kemudian saya karena memang sudah ibarat dipesan sama orang tua saya 5 bersaudara mas. Saya anak paling anak bungsu, dan memang dijanji bahwa kamu harus balik ke rumah menemani orang tua cari kerja di daerah Magetan begitu. Jadi saya pulang di rumah, kemudian membuat surat lamaran, dan saya ingat itu saya di rumah selama 1 minggu dari pulang setelah hari sudah itu ya, di rumah seminggu. Surat lamaran saya yang ke-8 itu. Dan itu di MTS Turi, di MTS 5 itu ya. Pada saat itu saya sangat terkenang sekali itu sama Bapak Gunawan pada saat itu. Masih bujang tuh? Enggak, itu sudah nikah. Usianya sudah ya lumayan lah, sepuh. Bu Fitrinya? Saya masih fresh graduate. Iya. Nah, itu yang mungkin pengalaman orang lain yang mungkin nggak dimiliki itu. Begitu saya daftar GTT pada saat itu, jawaban yang saat itu bikin saya nyesek gitu. Jawabannya begini, ya Mbak, diterima mengajar di sini sebagai guru BK, besok boleh langsung masuk. Itu padahal ya yang paling nyesek di dada. Itu nyeseknya bahagia atau nyesek banget? Bahagia sekali, karena dibanding teman-teman saya, Bapak Ibu guru GTT itu hampir ngelamar pekerja itu nunggu setahun, 2 tahun gitu, ijazah tertumpuk. Tetapi alhamdulillah itu memang pengalaman saya luar biasa. Atau mungkin ini jawaban dari beberapa kali tes nggak diterima itu. Ya, saya mulai bersahabat dengan kegagalan. Tetapi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda ya, katanya itu seperti itu. Dan saya meyakini itu, dan itulah sangat membuat saya senang sekali meskipun itu baru GTT. Kembali ke SMP 2. Boleh dong kita tanya berapa jumlah siswa? Alhamdulillah tahun ini SMP Negeri 2 Sukomoro jumlah siswanya 80 siswa. Itu kelas berapa? 3 rombel, kelas 7, 8, 9 masing-masing 1 kelas. Bisa nggak nanti ke depan bisa ditambah itu? Insya Allah dengan kekompakan Bapak Ibu guru, kemudian semua daya upaya berjuang keras dimaksimalkan, insya Allah itu menjadikan cita-cita kami, dan semoga semuanya berawal dari mimpi, semoga itu bisa terwujud dengan kerja keras kita, karena kerja keras itu hasilnya juga pasti ya sesuai, jadi proses itu tidak membohongi hasil. Apa ya kendala kalau di sini ini mungkin kurang siswa? Apa kendalanya? Banyak sekali sih mas, sebenarnya kompleks ya. Yang pertama memang dari input dari SD sekitar sini itu memang jumlah siswanya memang sedikit. Ya, ada beberapa SD itu yang jumlah siswanya hanya 1 anak begitu ya, 1 kelas itu 1 anak gitu. Dan kemudian karena mungkin juga jalur transportasi, tapi meskipun sekarang sudah ada sih diantisipasi dengan kendaraan angkutan gratis antar jemput itu ya. Bu Fitri kan di sini 9 bulan ya, betul. Selama Bu Fitri di sini apa yang sudah mereka dapatkan, anak-anak prestasi atau apa? Alhamdulillah ya, itu alhamdulillah itu ya, 9 bulan ini juga saya rasakan juga termasuk wow. Saya tidak membayangkan sebelumnya beberapa prestasi itu sudah kami dapatkan di anak-anak, termasuk diantaranya OSN kemarin itu, tahun kemarin ya, itu ada harapan 1 itu dari desain grafis. Ya itu. Kemudian Jumbara itu saya sempat wow juga, karena memberangkatkan itu juga kan juga tidak biayanya juga tidak sedikit ya mas.
kami pun namanya sekolah, ya sekolah perjuangan. Saya namakan sekolah perjuangan itu, biaya itu pun kami tetap berjuang untuk bisa memberangkatkan Jumbara, ikut Jumbara di kemarin di Jumbara kemarin di daerah Panean untuk Milangasih. Alhamdulillah kami kemarin pulang bawa hadiah itu 8 Jumbara tuh. Di Jumbara Ngawi itu ya? Di Panean. Panean yang Cepoko? Milangasri. Oh, Milangasri. Ya. Oh, itu. Bu Fitri, jumlah guru berapa di sini? Jumlah guru di sini 17, 17. termasuk saya. Semua sudah negeri? GTT itu ada 2, tetapi alhamdulillah tahun ini satu GTT saya itu lolos P3K, jadi tinggal 1. Itu. Yang jelas berapapun siswa memang tugas guru ya. Betul. Semua diikhlasi. Siap. Dan ini mendekati PPDB, Pak. Betul. Sampaikan ke masyarakat Magetan, terutama di wilayah sini, Oh ya. yang punya anak sekolah di sini begitu. Ya, terkait PPDB Mas, kemarin memang kami sudah sempat sosialisasi ke SD, memang bagaimana kami ingin mengetahui antusias anak, kemudian kami juga mempromosikan sekolah kami, dan memang kenyataannya di sekolah kami di SMP Negeri 2 Sukomoro yang memiliki aset berupa luas tanah yang begitu luasnya, kemudian berbagai sarana-sarana yang komplit, kemudian suasana yang nyaman, asri nih, sehingga mungkin membuat anak nyaman betah belajar di sekolah, dan untuk prestasi juga tidak kalah dengan sekolah lain sebenarnya. Kami harapkan anak-anak sekitar sini, minimal anak-anak sekitar sini mau untuk bersekolah di SMP Negeri 2 Sukomoro, dan itu pun juga pada warga masyarakat sini mau berminat menyekolahkan anak-anaknya untuk di sekolah di SMP Negeri 2 Sukomoro. Bagaimanapun anak bersekolah dimanapun, kalau memang anak ini unggul, tetap akan bersinar dimanapun berada, berlian dimanapun berada, tetap bersinar. Bu Fitri, apa yang mungkin menjadi harapan Bu Fitri selama menjadi guru sampai kepala sekolah, terutama di dunia pendidikan di Magetan ya? Apa harapan saya ini dari dalam pribadi saya sendiri ya? Harapan saya setiap hari bisa meningkatkan yang namanya manusia itu Mas ya, kedisiplinan, integritas, kompetensi itu kan naik turunnya. Saya ingin memacu semangat saya untuk terus bersemangat, untuk terus belajar, dan semangat ini saya ingin menularkan ke teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru, karyawan, bahwa kita patut bersyukur kita sudah diberikan anugerah berupa bisa bekerja, bisa berkreasi di tempat kerja. Mari kita gunakan kesempatan itu untuk selalu bersemangat, rajin bekerja. Apapun kreativitas kita gunakan, sehingga dengan kita tulus dan kita semangat dalam bekerja, itu nanti akan berdampak pada siswa-siswa kita. Oh iya, Bapak Ibu ini selalu semangat bekerja, semangat mengajar, dan tak henti-hentinya berkreasi, inovasi A, inovasi B, dan cara mengajar yang asik dan menyenangkan, yang mungkin kalau tulus itu kan mengalir ya Pak? Mengalir. Itulah yang ingin saya harapkan, sehingga kita bekerja pun juga nyaman, aman, bahagia. Itu tentunya anak juga begitu, siswa juga bisa cerdas, kemudian bersemangat juga, tujuan belajarnya juga tercapai. Mungkin kondisi anak-anak di sini pastinya beda dong dengan yang di, mohon maaf, di kota. Betul. Kalau menurut Bu Fitri bagaimana itu? Ya, kalau di sini anak-anaknya memang input yang kami dapatkan dari SD, ya alhamdulillah anak-anaknya bisa untuk dipacu. Kemudian kita hanya memberikan stimulus sedikit saja, terutama kepemimpinan. Nah, ini di sini kepemimpinan. Jadi kami banyak belajar bersama dengan Bapak Ibu guru untuk bisa anak itu berani menyampaikan pendapat di depan kelas, menyampaikan gagasannya di muka umum. Itu
strategi kami saat ini seperti itu. Kita genjar-genjarkan, kita giat-giatkan untuk sifat kepemimpinan atau kepemimpinan pada anak-anak itu. Mungkin buat pengajar, guru-guru yang ada di sini Bu, pesan bagaimana SMP 2 Sukoro menjadi yang lebih baik. Iya, pesan saya kepada Bapak Ibu di sini, baik guru maupun karyawan, alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu, kita patut bersyukur. Kita sudah bekerja di tempat yang sangat-sangat nyaman. Akan tetapi situasi yang nyaman ini jangan dijadikan menjadi zona nyaman yang membuat kita enggan berbenah, enggan berubah, dan mari tetap saya tak bosan-bosannya mengajak Bapak Ibu guru untuk bergerak. Mari kita belajar, karena long life education ya Mas. Long life education. Iya. Meskipun Bapak Ibu guru, meskipun sudah sepuh, hampir yang purna juga, mari kita selalu belajar sepanjang hayat. Ya. Jadi saya belum tanya misi dan visinya apa sih, sedikit aja. Misi SMP Negeri 2 Sukomoro adalah unggul dalam keimanan, ketakwaan, dan kemudian dalam misinya adalah menjadi siswa yang unggul, kemudian berbudaya, kemudian berprestasi, kemudian budaya lingkungan tadi sudah ya, kemudian memiliki jiwa yang tangguh. Mungkin closing terakhir ini yang menjadi cita-cita Bu Fitri ini mau menjadi kepala sekolah ini apa buat anak-anak? Buat anak-anak, ya. Anak-anakku yang saat ini masih belajar di jenjang apapun, baik SD, TK, SMP, SMA, luar biasa saat ini. Godaan kalian itu luar biasa. Hanya kotak kecil sebenarnya, HP atau gadget yang semuanya itu bisa menjadi surga kalian atau bahkan bisa menjadi neraka kalian. Bisa menjadi surga itu bisa membantu kalian belajar, menjelajah ke seluruh dunia. Ibarat kalian menggenggam dunia, apapun yang ingin kalian ketahui bisa kalian dapatkan. Tetapi bisa menjadi neraka karena itu menenggelamkan kalian di hari-hari yang mager. Kemudian kalian menggunakan handphone dengan tenggelam dengan game online atau aktivitas yang tidak membangun, itu bisa mohon dihindari. Jadi tetap masa muda, masa berkarya, gunakan fasilitas yang ada untuk lebih meningkatkan diri kalian. Bahkan apalagi di masa mendatang, masa depan kalian masih panjang, kemudian apa yang ingin kalian raih itu masih banyak dan luar biasa tantangan ke depan. Jadi harus siap, harus tangguh mulai dari sekarang ya. Jadi generasi yang tangguh, tidak mudah dibully, tidak mudah lemah diejek, tetapi siap untuk kuat dan tangguh menghadapi tantangan masa depan itu dan bisa sukses sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Banyak ya Mas tadi. Kok jadi panjang ya ini harapannya. Gak apa-apa. Ya. Yang jelas saya kagum dengan Bu Fitri, walaupun ini sekolah. Kalau orang bilang sekolahnya kok sepi, muridnya sedikit. Sekolah perjuangan, Mas. Sekolah perjuangan. Iya. Tapi dengan niat tulus tadi ya Bu ya, betul, mencerdaskan anak bangsa. Betul. Selalu ikhlas melakukan. Betul. Dan hasilnya pasti baik. Iya. Bu Fitri, terima kasih ngobrol pagi kita. Semoga ke depan kita bisa bertemu kembali. Amin. Terima kasih. Pemirsa, dialog kita dengan Bu Fitri semoga menjadi pemicu kepala sekolah lain agar selalu semangat di dalam mengatur manajemen di sekolah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.